Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat siang teman-teman, selamat datang di video presentasi kami. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Bunda Anggia selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nur Laila Sofia, Nurul Khairiyah Ulfah, dan Lilis Lismayanti akan mempresentasikan bab ketiga, yaitu tentang sikap berbahasa. Selamat menyimak. Baik teman-teman, setelah di pertemuan sebelumnya kita sudah menyimak pembahasan dari Teh Dea tentang sejarah perkembangan berbahasa atau perkembangan bahasa Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia oleh Teh Robi di pertemuan kedua. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sikap berbahasa. Lalu di sini kita memiliki 6 poin yang akan kita sampaikan. Yang pertama, sikap berbahasa. Yang kedua, penggolongan sikap berbahasa. Yang ketiga, ciri-ciri sikap berbahasa. Yang keempat, jenis-jenis sikap berbahasa. Yang kelima, pemilihan bahasa. Dan yang keenam, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, kita langsung pada pembahasan yang pertama, yaitu sikap berbahasa. Nah, di sini kita akan membagi dua pengertian dari sikap dan sikap berbahasa tersendiri. Apa itu sikap? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sikap adalah perbuatan dan sebagainya yang dilakukan berdasarkan pendirian atau pendekatan. Nah, di sini ciri-ciri sikap dikemukakan juga oleh Garden, yaitu yang pertama sebagai suatu kesiapan untuk merespon. Yang kedua bersifat individual. Dan yang ketiga, membimbing perilaku. Dan keempat, bersifat bawaan dan merupakan hasil dari pembelajaran. Nah, kemudian kita lanjut kepada sikap bahasa. Apa itu sikap bahasa? Nah, sikap bahasa yaitu posisi mental atau perasaan seseorang terhadap sebuah bahasa yang menunjukkan rasa suka atau tidaknya seseorang kepada bahasa tersebut. Jadi bisa katakan bahwa sikap berbahasa ini adalah respon kita atau perasaan kita terhadap sebuah bahasa. Misalkan kita mencintai bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah, itu termasuk kepada sikap berbahasa. Yang kedua, yaitu penggolongan sikap bahasa. Nah, materi tentang penggolongan sikap bahasa ini tentu sangat penting untuk kita bahas, karena ketika sebuah bangsa yang memiliki cukup banyak bahasa daerah seperti bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, ketika kita hendak menentukan bahasa nasional, maka membutuhkan pemilihan satu bahasa di antara sekian banyak bahasa yang dimiliki bangsa kita. Nah, tentu diperlukan sebuah sikap positif masyarakat terhadap bahasa yang akan dipilih tersebut. Contohnya, teman-teman ingat mengapa bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu diterima sebagai bahasa persatuan Indonesia? Nah, ayo masih ingat atau tidak? Jadi, salah satu alasannya yaitu karena bahasa-bahasa lain seperti bahasa Sunda dan bahasa Jawa menerima dengan sukarela diresmikannya bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa persatuan Indonesia. Kita langsung kepada penggolongan sikap bahasa yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, sikap terhadap bahasa yang menekankan adanya tanggung jawab dan penghargaan pada sebuah bahasa. Dan yang kedua, sikap berbahasa yang menekankan kesadaran berbahasa yang baik dan benar. Jadi intinya, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bentuk tanggung jawab dan penghargaan kita terhadap bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya yaitu ciri-ciri sikap berbahasa. Salah satu ciri-cirinya yaitu yang pertama, kesetiaan bahasa.
Kesetiaan bahasa yang mendorong masyarakat untuk mempertahankan bahasanya agar terhindar dari pengaruh bahasa lain. Lalu yang kedua yaitu kebanggaan berbahasa. Kebanggaan bahasa yang mendorong mereka untuk menggunakan bahasa sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu kesadaran akan norma bahasa. Kesadaran akan norma bahasa ini mendorong masyarakat untuk menggunakan bahasa dengan cermat dan santun. Nah, teman-teman, berdasarkan ciri-ciri sikap berbahasa yang sudah disebutkan, apakah kita sudah memiliki sikap berbahasa yang baik dan benar? Semoga sudah ya, teman-teman. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis sikap berbahasa. Jenis-jenis ini terbagi menjadi dua yaitu positif dan negatif. Untuk yang positif yaitu merupakan penggunaan bahasa Indonesia sesuai kaidah dan situasi kebahasaan yang hal ini akan mencerminkan jati diri seseorang yang setia, berbangga akan bahasa Indonesia dan menerima kelebihan dan kekurangan bahasa Indonesia. Perilaku ini mencerminkan akan rasa tanggung jawab seseorang atau sekelompok orang yang ditandai dengan beberapa hal berikut. Yang pertama, selalu berhati-hati menggunakan sebuah bahasa. Kemudian tidak merasa senang melihat orang memakai bahasanya secara sembarangan atau serampangan. Kemudian memperingatkan dan mengoreksi pemakai bahasa lain kalau ternyata membuat kekeliruan. Kemudian yang keempat, perhatiannya tertarik jika orang menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan bahasa tersebut. Kemudian yang kelima, berusaha menambah pengetahuan tentang bahasa tersebut dengan bertanya kepada ahlinya jika menghadapi sebuah persoalan tentang bahasa. Lalu, jenis sikap berbahasa yang kedua yaitu negatif, yang berupa tidak adanya gairah atau semangat untuk mempertahankan bahasa Indonesia. Hal ini ditandai dengan tidak bangganya seseorang dan enggannya memperbaiki seseorang terhadap kesalahan berbahasa apabila ia diberitahu kesalahan terhadap penggunaan bahasanya. Nah, hal ini tidak baik ya teman-teman. Jadi semoga kita memiliki sikap berbahasa yang positif semuanya. Amin. Baik, selanjutnya yaitu pemilihan bahasa. Apa itu pemilihan bahasa? Nah, pemilihan bahasa yaitu memilih sebuah bahasa secara keseluruhan dalam suatu komunikasi. Dalam hal ini, memilih bahasa terdapat 3 jenis pilihan yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama dengan alih kode. Apa itu alih kode? Teman-teman ada yang tahu? Nah, alih kode yaitu penggunaan bahasa pada suatu keperluan dan menggunakan bahasa yang lain pada keperluan yang lain. Misalnya, ketika kita dalam sebuah acara formal, kita akan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahasa Indonesia yang baku. Berbeda halnya ketika kita berada dalam acara yang non formal. Misalkan dalam acara kekeluargaan, kita akan menggunakan bahasa yang lebih sederhana, yaitu misalkan bahasa Sunda. Seperti itu. Lalu yang kedua yaitu campur kode. Campur kode merupakan penggunaan bahasa tertentu yang disisipi dengan bahasa lain. Hal ini terjadi misalkan karena keterbatasan seseorang terhadap bahasa yang lain tersebut. Misalnya ketika seorang asing yang ingin mengungkapkan kalimat sungai, saya ingin pergi ke sungai, seharusnya seperti itu. Namun, ia lupa atau dia belum tahu apa itu sungai dalam bahasa Indonesia sehingga dia mengungkapkannya dengan seperti ini. Saya ingin pergi ke river. Misalkan seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu memilih variasi bahasa yang sama. Tentu saja semua penggunaan bahasa ini disesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat itu. Lalu yang terakhir, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Sebagaimana yang pernah kita lewati sejak SD, SMP, SMA hingga kita perguruan tinggi ini, pembelajaran bahasa Indonesia dikemas dalam 4 aspek, yaitu
menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan individu dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun secara tulisan. Alasan lainnya yaitu berupa menumbuhkan kesetiaan terhadap bahasa Indonesia yang diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk senantiasa memelihara dan mencintai bahasa Indonesia. Kemudian dapat menumbuhkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia yang diharapkan mampu mendorong masyarakat agar selalu mengutamakan bahasanya sebagai lambang identitas bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan kesadaran adanya norma bahasa Indonesia yang diharapkan dapat mendorong masyarakat agar menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf jika terdapat kesalahan baik berupa tulisan ataupun cara penyampaian yang kami lakukan. Dan terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.